Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahil qail. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman pemirsa channel Jalan Pulang yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini Sabtu tanggal 12 Ramadan 1445 Hijriah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengisi hari-hari di bulan Ramadan dengan amal soleh supaya kita lulus nanti Ramadan dengan predikat orang-orang yang bertakwa. Baik teman-teman sekalian, di hari yang sudah hampir ke setengah bulan, 15 hari sudah dekat gitu, nampaknya semangat kita untuk mengisi Ramadan sudah kian menurun dibandingkan dengan awal-awal Ramadan. Mungkin hari pertama, hari kedua, ataupun hari-hari awal Ramadan. Ini terbukti ketika keseriusan ibadah ataupun ibadah-ibadah seperti tarawih, kemudian seperti puasa itu sudah menurun dibandingkan dengan pada awal-awal Ramadan. Maka teman-teman sekalian, menyikapi hal ini kita semua harus ingat bahwa motivasi Allah memberikan kita bulan Ramadan, yakni 1 bulan, itu Allah memiliki sebuah motivasi yang sangat besar. Maka berkatalah Ibnu Qayyim al-Jauzi, beliau mengibaratkan Ramadan itu seperti Yusuf, dan 12 bulan itu Ibnu Qayyim ibaratkan sebagai Yakub. Yakub memiliki 12 orang anak. Nah, 12 orang anak itu perumpamaan sebagai 12 bulan, dan Ramadan sebagai Yusuf. Nah, di surah Yusuf ayat 92, Yusuf itu berdoa kepada saudara-saudaranya untuk memohonkan ampun atas saudara-saudaranya. Yaghfirullahu lakum. Nah, dari situ pun akan make sense dengan fenomena Ramadan yang Allah berikan kepada kita, yaitu 1 bulan. Allah menginginkan dengan Ramadan itu bisa mengampuni kesalahan-kesalahan kita yang sudah kita perbuat atau yang sudah kita lakukan di 11 bulan yang sebelumnya. Maka Nabi berfirman di dalam sebuah hadis, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Teman-teman sekalian, Ramadan itu sejatinya adalah nikmat dari Allah. Ketika kita sekarang menganggap bahwa Ramadan adalah beban, kita sudah enak-enak 11 bulan, kita boleh makan, kita boleh apapun lah. Tapi ketika 1 bulan tiba-tiba kita yang awalnya boleh lalu diharamkan oleh Allah, maka siap-siap saja. Bagi kita yang tidak siap, maka kita tidak akan bisa memaksimalkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, maka panggilan yang Allah panggil dengan kata ya ayyuhalladzina amanu itu adalah sebuah panggilan sayangnya Allah, bukan kepada seluruh manusia, bukan ya ayyuhan nas atau ya ayyuhal muslimun, tapi panggilannya adalah panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Itu menandakan sebuah panggilan sayang, berarti Allah akan memberikan sebuah bonus lah, bisa dibilang. Bisa kita analogikan, ketika kita dipanggil dengan panggilan yang terbaik, maka sudah pasti akan diberikan bonus, bukan diberikan beban ataupun apa dan sebagainya. Nah, maka sama, kita akan diberikan bonus oleh Allah dengan Ramadan, yaitu menjadi la'allakum tattaqun, jadi manusia-manusia yang memiliki derajat yang lebih tinggi, yaitu
manusia-manusia mulia gitu. Jadi diibaratkan begini teman-teman sekalian, kita diberikan bonus. Misalnya ada suatu acara tuh, atau ada suatu program dari apapun itu. Nah, ada bonus, kemudian bonusnya ini waktu periodenya kapan, jamnya kapan, terbatas. Nah, sama seperti Ramadan. Makanya di ayat 184 Allah katakan ayyaman ma'dudats, pada hari-hari yang terbatas. Ma'dudats itu artinya terbatas, sama seperti di surah Yusuf ayat 20, di situ ada kata-kata ma'dudats pula. Maka Allah seakan-akan berbicara kepada kita bahwa hai orang-orang beriman, kalian aku beri sebuah bonus gitu. Dan waktunya terbatas loh gitu. Nah, artinya dengan motivasi seperti itu supaya kita itu benar-benar mempersiapkan diri. Kita benar-benar siap supaya kita tidak melewatkan kesempatan yang sangat berharga ini gitu. Teman-teman sekalian, bukan hanya itu saja. Di dalam Ramadan Allah memberikan kabar yang sangat gembira, yaitu di ayat 185 Allah katakan syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Teman-teman, ada 3 poin di sini. Kita mengenal Ramadan dengan bulannya Al-Qur'an, yang dimana Al-Qur'an itu Allah sengaja turunkan untuk satu, petunjuk kepada manusia. Yang kedua adalah pembeda, penjelasan atas petunjuk, dan yang terakhir adalah pembeda. Teman-teman sekalian, bisa kita bayangkan ketika kita tiba di suatu tempat gitu, kemudian kita tidak tahu apa-apa. Nah, kita ada satu tujuan yang ingin kita tempuh. Misalnya kita tiba di Jakarta, kemudian kita mau menuju Tangerang. Di situ sudah ada plang atau rambu-rambu yang akan menuju Tangerang. Kita bisa membaca, tetapi kita tidak tahu maksudnya itu seperti apa. Nah, maka yang kita lakukan adalah mencari tahu tentunya, supaya kita sampai kepada tujuan di kita. Entah itu kita bertanya kepada orang yang paham, tentunya berbagai upaya akan kita lakukan supaya bisa tercapai tujuan. Nah, begitu pula dengan Al-Quran. Maka Al-Quran Allah harapkan di bulan Ramadan itu bisa menjadi bukan hanya sebatas bacaan, tetapi harus bisa menjadi sampai kepada petunjuk. Nah, disitulah insight Allah di dalam Ramadan ingin memberikan sebuah guidance baru hidup kita, yaitu dengan adanya Al-Quran. Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk bagi kita sehingga nanti sampai kepada Furqan, yang mana kalau kita jelaskan Furqan itu tentunya sangat panjang. Intinya teman-teman bisa pahami sendiri bahwa Furqan itu adalah pembeda atau pemisah antara orang-orang yang hak dan orang-orang yang batil. Nah, disitulah kurikulum Ramadan Allah persiapkan untuk hamba-hamba pilihan, bukan hamba-hamba semuanya, tetapi kepada orang-orang yang iman. Karena tanpa iman, orang sekuat apapun, bahkan orang pelari juara 1 ataupun pegulat juara 1, tanpa adanya iman, maka mustahil akan bisa berpuasa di bulan Ramadan. Nah, teman-teman sekalian, di dalam perintah itu tentunya Allah sangat paham kondisi kita, ya kan? Ketika terjadi suatu kondisi yang tidak ideal untuk berpuasa, semisal sakit ataupun kita sedang dalam kondisi safar, itu tidak mukim di suatu tempat, maka tentu ada keringanan, ada solusi dari Allah supaya kita tetap bisa menyempurnakan Ramadan kita. Maka kita tetap diwajibkan untuk mengganti di hari-hari lain. Maka teman-teman sekalian, jangan sampai kita menyanyiakan bulan Ramadan. Sebagaimana di dalam lanjutan ayat 185 Allah menyampaikan wali tukmilul iddah, maka sempurnakanlah bilangan. Jangan sampai kita hanya puasa, semangat puasa di awal-awal saja, ataupun semangat beribadah di awal-awal saja, maka kita harus tetap menyempurnakan bilangannya. Itu kita harus penuhi 1 bulan penuh. Wali tukmilul iddah. Maka teman-teman sekalian, sangat menarik ayatnya di selanjutnya, wali tukabbirullah. Maka ketika kita telah menyempurnakan ibadah shaum Ramadan,
rangkaian Ramadan kita selama 1 bulan, maka kita dianjurkan untuk bertakbir. Tukabbirullaha ala ma hadakum. Teman-teman, bertakbir bukan atas karena beban sudah lepas dari kita, bukan karena kewajiban puasa sudah tidak ada, ataupun setelah itu kita boleh makan, kita boleh melaksanakan hal-hal yang, tapi kita bertakbir atas huda, atas petunjuk yang Allah berikan tadi, yaitu Al-Quran. Nah, teman sekalian, ayat itu ditutup dengan wala'allakum tashkurun. Nah, ini menandakan bahwa yang diharapkan Allah adalah kita termasuk orang-orang yang bersyukur dengan adanya Ramadan, bukan orang-orang yang merasa terbebani ataupun mengeluh ketika datangnya bulan Ramadan. Maka semua rangkaian Ramadan yang Allah berikan itu sejatinya adalah nikmat. Masya Allah, Allah berikan janji, Allah berikan petunjuk kepada kita dengan Al-Quran, dan dengan demikian itu Allah mengharapkan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Maka Ramadan ini menjadi sebuah solusi bagi semua umat dari umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Mari teman-teman, di sisa Ramadan kali ini kita masih ada kurang lebih setengah bulan lebih kita, supaya bisa tetap konsisten, bisa memaksimalkan ibadah-ibadah kita, sehingga kita akan mendapatkan apa yang Allah motivasikan, yang Allah janjikan di dalam Ramadan. Demikian teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.